Pantai Bojes Pangandaran jadi alternatif tujuan wisata saat liburan. Miliki hobi ini dijamin tak menyesal. Pangandaran diberikan keindahan tak terhingga, baik alam, kekayaan laut, serta memiliki banyak pantai yang bisa dijadikan sebagai alternatif tujuan wisata saat liburan tiba. Salah satunya yakni Bojong Salawe, Bojes, di Kecamatan Parigi. Wisatawan yang hendak menikmati keindahan pesona laut dari dekat, Pantai Bojes bisa menjadi pilihan terbaik saat liburan. Terutama bagi pengunjung yang memiliki hobi memancing. Pengunjung dapat menempuh perjalanan kurang lebih selama 30 menit, dari Pantai Pangandaran ke arah Pantai Batu Hiu, tepatnya berada di Dusun Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Pantai Bojes merupakan perpaduan keindahan laut, dengan aliran sungai serta muara Bojong Salawe. Selain dapat menyaksikan panorama alam, di tempat itu terdapat pelabuhan, dan jembatan panjang menjulang ke tengah laut. Jembatan Bojes ini menjadi arena menarik terutama di saat menjelang sore, karena akan banyak dikunjungi kaula muda yang ingin bersuah foto, sekaligus memancing ikan khas Parigi Pangandaran. Memiliki hamparan pasir diadu masnikan dengan deburan ombak nan indah dan mempesona, pengunjung Bojes dijamin akan dimanjakan oleh moleknya salah satu pantai indah di Pangandaran. Berada di Jembatan Bojes, tentu saja memiliki nuansa yang berbeda, terlebih letaknya menuju ke tengah lautan lepas, sembari memancing ikan ditemani deburan ombak yang fantastis, akan memanjakan mata para pengunjung. Bojes merupakan daratan menjadi salah satu penghubung antar objek wisata dari Batu Hiu hingga Batu Karas di Cujulang yang termasyur, dengan dikelilingi hamparan pohon kelapa di sepanjang pesisir pantai. Selain itu, pengunjung dapat menikmati keindahan berbagai batu karang, menambah serunya saat berlibur sembari menyaksikan pesona laut yang indah, dan atau menyaksikan para pemancing saat mendapatkan ikan khas wilayah itu. Dengan berlatar belakang dermaga dan pantulan cahaya matahari, di saat menjelang sore, pengunjung bisa mengabadikan momen indah itu dalam bersuah foto di Bojes. Selain itu, pengunjung Pantai Pangandaran, rasanya tidak pas, bila saat kembali tidak membawa oleh-oleh ikan Pangandaran. Nah, di Bojes disediakan tempat pelelangan ikan, TPI, sehingga pengunjung tidak akan kesulitan mendapatkan ikan laut di sana. Hebatnya lagi, hingga saat ini, memasuki area Bojes, pengunjung tidak perlu mengeluarkan biaya, pasalnya pengelola belum mengenakan tarif masuk, kecuali sekedar imbalan jasa bagi tukang parkir di tempat itu. Nama Bojong Salawe di Pangandaran, konon dikisahkan dari peristiwa pembunuhan. Nama sebuah tempat tentunya tidak akan lepas dari sebuah mitos atau sejarah yang mengakar di masyarakat setempat. Kisah perjalanan seorang tokoh acap kali menjadi nilai historis. Bahkan, kejadian atau peristiwa bersejarah pun seringkali menjadi sebuah nama untuk dijadikan simbol sebuah tempat. Hair berhasil menemui salah seorang tokoh supranatural di Dusun Bojong Salawe, Desa Karangjaladri, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, bernama Dahori. Saat berbincang dengan Hair, dia menceritakan sejarah awal daerah itu dinamai Bojong Salawe dan sejarah hajat laut atau sesaji tumpengan laut yang kerap digelar pada setiap tahunnya di pesisir pantai Bojong Salawe. Dahori menceritakan bahwa kultur masyarakat Dusun Bojong Salawe merupakan nelayan. Hal itu sudah ada dari sejak zaman nenek moyang yang pertama kali membuka tempat yang sekarang menjadi nama Desa Karangjaladri. Seorang putri yang sangat cantik bernama Nyimas Ningrum Kusumah tiba-tiba muncul di Cireundang, tepatnya di Blok Rancake Uruk. Namun, tak lama kemudian dia menghilang dari tempat itu. Hal itu setelah putri cantik tersebut kalah memperebutkan seorang pria yang didambakannya. Ujarnya, saat membuka cerita soal Bojong Salawe kepada HR, pekan lalu. Konon, lanjut Dahori, hilangnya seorang putri cantik itu mempunyai kisah cinta yang menyakitkan, setelah dia jatuh cinta kepada seorang pria tampan bernama RD Suryaningrat. Karena RD Suryaningrat direbut oleh seorang putri dari kerajaan lain yang bernama Nyimas Putri Banaspati. Tapi, setelah berhasil merebut hati RD Suryaningrat, Nyimas Putri Banaspati malah membunuh pria tampan tersebut. Saat itu, seorang pasukan dari kerajaan Nyimas Banaspati bernama Kilang Laung mencoba membunuh RD Suryaningrat. Saat itu, Dahori bercerita, pasukan Nyimas Banaspati menghanyutkan RD Suryaningrat ke Sungai Cibogo yang saat ini menjadi bangunan SMA N1 Parigi. Karena dulunya di areal bangunan sekolah itu terdapat sebuah sungai yang tembus ke muara Bojong Salawe. Setelah dihanyutkan, ternyata RD Suryaningrat malah terselip di antara bebatuan dan masih bertahan hidup sampai bertahun-tahun atas kekuatan ilmu kanuragan yang dimilikinya. Dahori mengatakan, saat bertahan hidup di himpitan batu, RD Suryaningrat malah menjalin asmara dengan seorang siluman bernama Nagagini. Karena RD Suryaningrat memiliki rambut panjang, membuat siluman itu akhirnya mencintai pria tampan yang berada di himpitan batu tersebut. Masih kata Dahori, RD Suryaningrat sudah dianggap mati,
Kemudian Nyimas Banaspati menginstruksikan kepada rakyat untuk membuat nasi tumpeng sebanyak 25 buah untuk menggelar syukuran, tepatnya di Dusun Ranggong. Dari simbol nasi tumpeng itulah yang sekarang menjadi nama Bojong Salawe. Setelahnya Nyimas Banaspati menggelar syukuran, dari situ Nyimas Ningrum Kusumah menghilang di tempat yang awalnya dia muncul ke alam dunia. Dia menghilang karena menyimpan dendam kepada Nyimas Banaspati yang telah membunuh pria yang dicintainya, ujarnya. Kemudian, kata Dahori, Nyimas Banaspati mengambil alih kekuasaan rakyat dan menjadikan sebuah ritual rutin tahunan sebagai peringatan meninggalnya RD Suryaningrat dengan menggelar acara tumpengan sesaji laut. Tradisi inilah yang sampai sekarang dijadikan ritual tahunan hajat laut dengan mengadakan sesajen nasi tumpeng saat digelar hajat laut. Jadi, kebiasaan hajat laut ini sudah berlangsung selama berabad-abad dan masih dilestarikan sampai saat ini, dipungkas Dahori. Kepada Sindonews, Kepala Desa Karangjaladri Dedi Kurniadi mengaku tak berani memastikan kebenaran cerita di balik nama Bojong Salawe tersebut, dengan alasan itu sesuatu yang sakral. Dia hanya menyebut bahwa kegiatan larung sesaji yang kini dilakukan masyarakat merupakan agenda tahunan yang dilakukan setiap bulan Muharram. Di acara yang sudah jadi agenda resmi Dinas Pariwisata setempat itu, para nelayan memberikan makanan kepada warga yang selama setahun membeli hasil tangkapan mereka. Upacara larung sesaji itu dipimpin Ki Dahori, yang merupakan sesepuh Bojong Salawe. Sementara, Kusin, ketua rukun nelayan setempat juga mengatakan, tak tahu tentang kisah Nyimas Banaspati. Menurutnya, ritual yang dilakukan nelayan saat ini dan dipimpin Ki Dahori serta satu orang lainnya merupakan kegiatan adat yang digelar setiap tahun dan menjadi agenda tahunan Dinas Kelautan dan Dinas Pariwisata. Selain membuang sesaji, di acara itu pula para nelayan melakukan kegiatan sosial seperti sunatan massal dan menyantuni anak yatim piatu. Menanti penataan Pantai Bojong Salawe Pangandaran. Kawasan pantai dan muara Bojong Salawe, Desa Karangjaladri, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran selama ini menyimpan potensi pariwisata dan sumber daya laut yang cukup besar. Namun sejauh ini pemanfaatan pantai yang dikenal dengan sebutan Pantai Bojes, singkatan Bojong Salawe, ini belum maksimal. Jumlah masyarakat setempat yang bisa memanfaatkan potensi tersebut belum terlalu signifikan. Padahal kawasan pesisir yang terletak tak jauh dari Pantai Batu Hiu itu cukup strategis. Setidaknya hal itu ditandai dengan dibangunnya pelabuhan. Potensi lumayan besar tapi belum dimanfaatkan maksimal. Memang ada pelabuhan, namun belum beroperasi. Sehingga manfaatnya belum bisa dirasakan, kata Kepala Desa Karangjaladri Eris Darmawan, Selasa, 16 Februari 2021. Eris menjelaskan selama ini Pantai Bojong Salawe dikenal wisatawan sebagai tempat makanan seafood yang murah meriah. Namun deretan rumah makan yang terletak dekat pelabuhan itu masih berupa warung sederhana bahkan terlihat kumuh. Ada 8 warung seafood, semua dikenal dengan masakannya yang lezat dan harga bersahabat. Tapi memang warungnya masih seadanya. Selain itu ada juga pedagang oleh-oleh, pakaian dan penjual ikan segar, kata Eris. Pihak desa sendiri menurut Eris sudah merancang penataan kawasan wisata di Pantai Bojes. Eris mengatakan penataan mengusung konsep rest area. Selain itu dia juga ingin memaksimalkan potensi wisata hobi terutama memancing serta wisata edukasi kelautan. Banyak spot memancing, banyak tambak, pantainya indah. Ini potensi besar, kami tak ingin hanya jadi penonton, kata Eris. Dia merancang penataan kawasan rest area, lengkap dengan taman serta penambahan fasilitas ruang publik seperti gazebo dan spot foto. Kami sedang mengupayakan agar Pemkab Pangandaran melakukan penataan. Warga kami juga ingin maju sehingga minta bantuan Pemkab atau Pemprov, kata Eris. Dia mengatakan rencana yang sudah digambarkannya itu diperkirakan menelan biaya sekitar 1,5 miliar rupiah. Menurut Eris jumlah itu kecil bagi APBD Kabupaten Pangandaran atau Pemprov Jawa Barat. Kalau desa punya banyak anggaran, kami pasti sudah membangunnya sendiri dengan melibatkan BUMDes untuk pengelolaannya, kata Eris. Pihak desa sendiri menurut Eris sudah berupaya, setidaknya pada tahun lalu mengalokasikan anggaran sekitar 90 juta rupiah untuk melakukan penataan. Tapi masih jauh dari harapan. Dukungan masyarakat sangat besar. Mereka semakin menyadari potensi besar ini. Buktinya masyarakat yang dimotori oleh Karang Taruna sudah beberapa kali melakukan gerakan bersih-bersih pantai secara sukarela. Itu saya kira bukti adanya kemauan kuat dari masyarakat yang tentu saja harus didorong oleh Pemkab Pangandaran, kata Eris. Nah itulah sedikit cerita dari mulai mitos dan juga sejarah dari pantai ini. Apa sahabat tertarik untuk mengunjungi pantai ini? Jangan lupa jika berwisata ke pantai ini bawa nasi. Jika ingin bakar ikan,
Sahabat bisa beli ikan di sini. Karena di Bojes ini sudah disediakan lelang ikan. Jadi kita bisa beli di sini. Sahabat bisa makan bersama keluarga. Sambil menikmati indahnya pantai Bojes. Oke, sampai sini dulu ya videonya. Terima kasih atas dukungannya, nantikan video dan cerita lain dari channel ini. Terima kasih, assalamualaikum.